Gaya dan aksi Jokowi selalu mengundang perhatian warga ibu kota. Ibu-ibu rupanya juga selalu menanti kehadiran orang nomor satu di Jakarta ini. Bagaimana tingkah para ibu dalam mengidolakan Jokowi? Saksikan liputan berikut ini. Orang nomor satu di DKI Jakarta, Joko Widodo atau yang kerap disapa Jokowi, selalu menjadi perhatian warga, tua, muda, dan anak-anak. Selainnya seorang idola, seorang ibu di Kampung Marunda nekat mencium pipi Jokowi saat pembagian kartu Jakarta Sehat Senin 12 November. Pada Rabu 14 November di Balai Kota DKI Jakarta, tempat kerja Jokowi, seorang ibu tiba-tiba menangis tersungkur di depan Jokowi. Ke dalam, jangan nangis di sini. Jokowi kemudian membawa ibu ini ke ruang kerjanya untuk mendengarkan keluh kesahnya. Tidak hanya menjadi gubernur DKI Jakarta, mantan wali kota Solo ini juga menjadi idola masyarakat Jakarta, terutama di kalangan ibu-ibu. Dari Jakarta, Priska Niken, Arif Rahman, Metro TV. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Putut Eko Bayuseno meresmikan kantor polisi subsektor Pluit Timur yang berada tepat di samping Taman Kota Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis 16 Januari 2014. Turut hadir dalam peresmian tersebut, Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Muhammad Iqbal, Wali Kota Jakarta Utara Heru Budi Hartono, serta Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Budi Karya Sumadi. Nantinya bangunan yang berdiri di atas lahan seluas 200 meter dan luas bangunan 96 meter tersebut akan berfungsi sebagai pos pengamanan terhadap warga Kelurahan Pluit Timur dan sekitar Taman Kota Waduk Pluit. Sebelumnya, kantor polisi subsektor Pluit Timur yang berdiri sejak tahun 2003 ini dibongkar dan direlokasi saat normalisasi dan penataan Waduk Pluit dilakukan beberapa waktu lalu. Kini, setelah penataan di sisi barat Waduk Pluit selesai, Pol Subsektor Pluit Timur kembali dibangun. Gubernur DKI Jakarta, calon-calon polisi nih nanti. serta Bapak Kapolda yang telah meresmikan pos-pos ini Pol Subsektor merupakan ujung tombak yang paling terdepan melayani masyarakat, menjadi sahabat masyarakat dan juga sebagai penolong masyarakat. Yang kedua, ini juga mendukung kebijakan Bapak Gubernur. Di depan kita ini nanti suatu saat akan menjadi tempat wisata yang luar biasa. Oleh karena itu, kami mempersiapkan dari sisi pengamanannya dengan membangun Pol Subsektor di pas dekat waduk yang nantinya akan menjadi tempat wisata ini. Ya. Dari Pluit, Jakarta Utara, Tim Berita Jakarta melaporkan. Gubernur DKI Jakarta terus memberikan perhatian kepada korban banjir. Kali ini Jokowi mengunjungi korban banjir yang mengungsi di pasar lokasi binaan Rawabuaya, Jalan Dharma Wanita, Kelurahan Rawabuaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis 16 Januari 2014. Pantauan berita Jakarta.com, di lokasi pengungsian, kedatangan Jokowi setidaknya mampu menghadirkan keceriaan bagi warga korban banjir karena merasa dipedulikan oleh pemimpinnya. Warga juga sangat senang karena kedatangan Jokowi juga untuk menyerahkan bantuan berupa buku tulis dan makanan siap saji. Usai beramah tamah dengan warga, Jokowi mengatakan jumlah pengungsi sudah jauh berkurang. Lebih lanjut, Jokowi menegaskan relokasi penduduk bantaran sungai akan dilakukan jika rumah susun sudah selesai dibangun. Dan saat ini anggarannya masih menunggu ketok palu dari DPRD DKI Jakarta. Sudah, ini kan baru menyiapkan rusunnya. Sekarang ini kita baru proses menyiapkan rusun.
sebelum rusun itu jadi apalagi sulit yang memindahkan. Rencana rusun di sini Pak, Di sini akan dibangun rusun dan pasar. Jadi pasarnya, pedagangnya juga mendapatkan tempat, ya kan? Tapi atasnya bisa dipakai untuk rusun. Ini gambarnya kayak gini. Mana Pak? Tunjukin Pak, tunjukin. Oh iya. Ini gabungan antara rusun dan pasar. Dimulai sesegera mungkin setelah APBD digebuk. Sudah. Ya sudah, sebagian sudah pulang sih. Tinggal sedikit sekali, ini tinggal mungkin hanya nggak ada 20%, yang ada ini sudah pulang semuanya untuk membersihkan rumahnya juga. Dan moga-moga nggak ada hujan lagi, nggak ada banjir. Ya tadi kan lihat. Ya ada buku tulis untuk anak-anak. Aman. Ada beras, ada roti, ada ya itu. Ya karena yang dibutuhkan di bawah itu. Ya. Dari Jakarta Barat, Tim Berita Jakarta melaporkan. Kementerian Pekerjaan Umum mengalokasikan 1 triliun rupiah untuk Provinsi DKI Jakarta dari anggaran 6 triliun untuk mengatasi banjir di seluruh Indonesia. Pemerintah menargetkan kota DKI Jakarta akan bebas dari banjir di tahun 2017. Kementerian PU sudah mengerjakan 3 daerah untuk dinormalisasi sistem pengairannya, yakni Pesanggerahan, Angke, dan Sunter. Rencananya program ini akan selesai tahun 2014. Saat ini Kementerian PU telah mengerjakan 10 daerah rawan banjir dari 78 daerah yang ada di Jakarta dan masih tersisa 56 daerah rawan banjir lainnya. Sementara itu 11 daerah lainnya merupakan tanggung jawab Pemda DKI. Pemerintah juga mendapatkan bantuan senilai 1,4 triliun rupiah dari Bank Dunia khusus untuk menangani banjir DKI Jakarta. Bantuan ini akan cair bertahap dari tahun 2013 hingga 2016. Angke Sunter, total anggaran itu 2,3 triliun selama 3 tahun ya. Itu untuk tiga sungai itu, 3 sungai tadi itu ya. Plus nanti ditambah lagi dengan normalisasi Ciliwung Lama dan pintu air Manggarai, pintu air itu 450 miliar gitu. Jadi kurang lebih total itu yang sudah komited itu 2,7, 2,8 lah gitu. Triliun itu. Itu hanya fisik loh, hanya konstruksi saja ya, tidak termasuk pembebasan tanahnya. Iya, dan mana ini Pak bisa tetap udah diturap. Ya. Udah diturap juga. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memantau kondisi hutan kota di Rawamalang, kawasan Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis siang. Di hutan kota tersebut, Gubernur Jokowi disambut antusias warga di sekitar lokasi. Dalam kunjungannya, Jokowi mengecek berbagai tanaman yang ditanam di lahan seluas 4,7 hektar. Rencananya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membeli setiap lahan yang potensial untuk dibuat taman terbuka hijau bagi masyarakat. Setiap lahan yang ada dimanapun mau kita beli untuk jadikan ruang terbuka hijau, jadikan embung, jadikan ruang terbuka hijau, jadikan embung terus. Memang baru setahun, dan kita ini sekarang saya mau sisipkan tanaman-tanaman yang cepat tumbuh, yang fast growing species kayak ini trembesi, sengon, jabon, eukaliptus, itu semuanya fast growing spesies yang cepat tumbuh. Eukaliptus, siapa tadi? Sengon, kemudian trembesi, jabon, ada 4.000. Rencana pembuatan taman terbuka hijau di DKI Jakarta selain untuk tempat bersosialisasi bagi warga, juga bermanfaat untuk membantu menyerap air dan mencegah banjir. Untuk menunjang akses jalan menuju hutan kota Rawamalang tersebut, Pemprov DKI Jakarta akan membuat jalan yang layak serta di bagian sisi yang dilewati sungai akan dibuatkan jalan inspeksi. Dari Jakarta, Dimas Raditya, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, kemacetan arus lalu lintas di ibu kota sudah menjadi program utama Gubernur termasuk Joko Widodo. Ya, Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Jokowi terus menggerakkan berbagai rencana untuk mengatasi kemacetan sehingga prediksi 2014 Jakarta macet total tidak akan terwujud.
Jakarta terus dihantui dengan kemacetan parah, bahkan diprediksi lalu lintas Jakarta akan lumpuh total pada tahun 2014. Jumlah kendaraan yang tidak terkendali dengan pertumbuhan kendaraan mencapai 14% tiap tahunnya, tidak sebanding dengan pertambahan jalan sekitar 0,01%. Untuk itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meneruskan program untuk mengatasi kemacetan dan menggelontorkan program baru seperti kereta dalam tanah, subway, MRT, hingga penambahan 1.000 armada bus Transjakarta. Terkait anggaran, semuanya terus dibahas bersama Badan Legislatif. Itu yang mau dijadikan buat. Tentu saja selain transportasi massal. Transportasi massal itu kan jangka sedang, jangka panjang. Yang jangka pendek itu baru kita garap habis-habisan dengan Polda. Di bawah kepemimpinan Jokowi, Pemprov DKI juga akan membangun elevated busway atau jalur bus Transjakarta Layang, Ciledug Blok M dengan anggaran 1,4 triliun rupiah. Proyek ini akan dikerjakan hingga pertengahan 2015. Bukan hanya penambahan sarana dan prasarana angkutan massal, pembatasan jumlah kendaraan begitu mendesak. Saran daripada pihak kepolisian pertama ya memang harus membuat suatu terobosan-terobosan baru. Bagaimana ada suatu keseimbangan antara adalah membangun masalah prasarana jalan, termasuk juga mungkin pembatasan lalu lintas. Jokowi tengah berencana mengadopsi sistem penertiban lalu lintas elektronik negara Norwegia. Terakhir hari Minggu lalu, Jokowi membahas penerapan Electronic Road Pricing atau ERP sebagai upaya pembatasan jumlah kendaraan di jalan bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan Norwegia Trond Giske. Bagaimana sistem pembayaran penggunaan kendaraan masih dibahas. Kalau ini diterapkan itu akan mengurangi. Saya nggak ngerti berapa persen, nanti saya mau minta kalkulasi dulu. Ini dilaksanakan mengurangi berapa persen. Selain nanti policy yang lain, memang ini kalau pengen cepat, kita nggak mungkin nunggu MRT sampai 2019, nggak mungkin nunggu monorail lagi 4 tahun lagi. Saya kira memang harus diputuskan dengan sebuah policy. Kombinasi penambahan angkutan massal dan pembatasan kendaraan pribadi diharapkan mampu mengeluarkan Jakarta dari momok berupa macet. Tim Liputan Metro TV, Jakarta.